Dan banyak banget orang yang bilang seperti ini, Raven, ini gak bekerja, ini bullshit, ini gak cocok sama gua. Coba lihat diri kalian sekarang. Apakah kalian bahagia? Apakah kalian kesal dengan diri kalian sendiri? Kayak ngerasa diri kalian tidak pernah berubah. Kenapa kalian sampai saat ini berada di posisi seperti ini? Gue kepengen memperkenalkan kalian dengan yang namanya limiting belief. Limiting belief merupakan sebuah kepercayaan bahwa diri kalian itu mentok atau enggak limited dengan sebuah mindset. Pernah nggak ada orang yang bilang bahwa kalian ini nggak pinter ngomong di depan banyak orang, atau nggak, gua nggak pinter matematika, gua nggak pinter musik. Kalimat-kalimat yang sebelum dimulai kita sudah melakukan penolakan akan hal tersebut. Itu yang namanya limiting belief. Dan ada banyak banget pemuda di luar sana yang ngerasa bahwa mental health-nya dia itu nggak akan bisa diperbaiki. Ada banyak banget past trauma yang pernah terjadi, yang akhirnya tuh dia ngerasa bahwa dirinya tuh nggak bisa tertolong. Dia ngerasa memiliki depresi yang akut. Ada quote yang gue rasa itu menarik banget. Gue sebutin di video sebelumnya, tapi gue kepengen ulang lagi. Jim Carrey pernah berkata, sebuah depression itu real, nyata banget. Tapi kalau misalnya kita nggak makan sehat, nggak ngelakuin good habit, setiap hari makan junk food, itu sama aja nggak bakal bisa mengimprove mental health kita. Nah, korelasinya apa antara limiting belief dan quote tadi? Yang gue kepengen sampaikan adalah bahwa untuk diri kita meningkatkan mental health kita, kita harus menghapus yang namanya limiting belief itu. Seberapapun besar luka di dalam hati kita, orang tua kita pernah nyakitin kita, sebagaimanapun besar kesakitan yang kalian pernah rasakan, depresi yang pernah kalian terima, yang kalian alamin, anxiety, anxious, hal itu gak bisa kita sembuhkan kalau misalnya gak dimulai dengan menghapuskan limiting belief, yang artinya adalah mau dibentuk, mau diubah. Gue pernah berada di posisi itu, dimana gue ngerasa depresi karena sebuah tekanan. Gue berharap teman gue seperti ini, gue berharap teman gue seperti itu. Dia gak ngelukain diri gue. Tapi faktanya kita gak bisa menyuruh orang untuk bersikap seperti yang kita inginkan. Mereka punya human being sendiri, mereka punya pemikirannya sendiri. Maka dari itu, so be it, biarin. Gue lebih memilih untuk mengimprove diri gue sendiri. Ini mungkin akan kelihatan sulit banget buat kita berjalan bersama-sama. Tapi gue berharap banget kalian coba melakukan hal kecil ini. Dan small habit ini yang gue bakalan berikan kepada kalian. Dan gue berani janji sama kalian bakal bener-bener mengubah hidup kalian. Gue harap kalian bener-bener mau dibentuk saat ini. Kalian siap belajar. Kalian coba buang gelas kalian yang mungkin memiliki mindset apa, memiliki pemikiran apa. Kalian coba buang sebentar. Dan izinkan gue untuk menyampaikan habit ini. 5 habit yang bisa kalian lakukan untuk self-improve diri kalian, untuk meningkatkan mental health kita agar tidak depresi, agar tidak anxious, yaitu adalah meditasi. Meditasi adalah hal wajib yang dilakukan pada pertama kali ketika kita bangun. Kenapa pas kita bangun, bukan pas kita tidur? Bangun di sini artinya adalah ketika kita secara sadar mempersiapkan diri kita untuk menjalani aktivitas kita, kegiatan kita. Gue kepengen nanya, seberapa sering kalian tidak melakukan apapun,
tidak hanya males-malesan. Beda ya sama males-malesan. Kalau males-malesan mungkin kalian lagi tiduran sambil scrolling sosial media. Tapi kalau ketika kalian bener-bener gak ngapa-ngapain, itu menurut gue jarang banget. Kita jarang banget meluangkan waktu kita untuk gak ngapa-ngapain. Meditasi di sini adalah mengosongkan pikiran kalian, dimana keadaan bahwa ketika kita diem dan gak ngapa-ngapain, itu meningkatkan fokus kita, meningkatkan attention span kita. Attention span di sini adalah bagaimana bisa fokus sama satu hal. Oke, gue bakalan latih cara meditasi. Yang pertama adalah kalian tutup mata. 2, tarik nafas dengan menggunakan hidung kalian. Kalau bisa yang keras sampai bunyi juga gak apa-apa. Tahan sebentar, hembuskan lewat mulut. Kalian lakukan itu selama 10 menit setiap hari. Lalu bagaimana dengan pikiran kalian? Kalian tidak perlu memikirkan tentang tugas kalian, pekerjaan kalian. Tapi kalian coba berada di momen, berada di titik di mana kalian sadar bahwa kalian berada di sini sekarang, yaitu dengan fokus pernafasan kalian. Ketika kalian fokus tarik nafas, hembusin, keluarin lewat mulut. Dalam 10 menit itu, kalian pasti bakalan mikirin yang lain. Mungkin pikirin apapun itu yang tadi gue udah sebutin. Kuncinya adalah kalian balik lagi ke pernafasan kalian. Dan ketika kalian kembali ke pernafasan, itu dihitung 1 kali rep. Berhasil Anda melakukan meditasi. Coba kalian lakukan itu setiap pagi. Dan itu yang akan melatih diri kalian untuk menjadi pribadi yang mindfulness. Mindfulness di sini tuh benar-benar penting banget. Karena ketika mindfulness itu adalah ketika otak kalian memikirkan berada di posisi saat ini, detik ini juga, berada di present moment. Tidak lagi ngomongin masa lalu, tidak lagi bahas past trauma kalian, depresi kalian, stres kalian, atau enggak mikirin masa depan juga, tentang pekerjaan yang harus dikerjain, tentang kekhawatiran kalian, tentang ketidakpastian akan masa depan. Hal-hal seperti itu tuh bisa dihilangkan dengan kita melatih mindfulness itu. Video meditasi bisa cek di card ini sekarang lagi muncul. Kalian bisa klik setelah nonton video ini untuk meditasi selama 10 menit. Hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah gratitude journaling. Gratitude journaling di sini adalah ketika kita setelah selesai meditasi, ambil buku, lebih baik buku, tulis 3 hal yang bisa kalian syukurin pada saat itu. Banyak banget orang yang ketika gue rekomendasiin gratitude journaling, mereka nanya kenapa nggak pas malam hari aja, biar ada hal yang bisa gue syukurin, kejadian yang bisa gue syukurin. Tapi kuncinya adalah dengan kita melakukan gratitude journaling di pagi hari, kita akan memeras otak kita untuk berpikir secara mungkin dengan paksaan gitu ya. Apa yang bisa kalian syukurin? Ini bukan soal terima kasih, gue mengucap syukur karena hari ini gue dipuji sama teman, hari ini gue dapat promosi. Bukan seperti itu. Tapi jauh lebih dalam, lebih meaningful. Contohnya, gue mengucap syukur karena gue memiliki tempat tidur yang nyaman. Gue memiliki tempat tidur yang bisa gue tidur setiap hari dengan nyenyak tanpa ada masalah. Gue mengucap syukur juga karena gue memiliki selimut yang begitu hangat. Gue bisa tidur dengan nyaman. Bahannya gak membuat gue terlalu panas, tapi gak juga membuat gue terlalu dingin. Dan gue benar-benar mengucap syukur. Gue mengucap syukur di depan gue karena gue bisa ngobrol depan kalian. Dengan gue bisa share wisdom kalian, gue berharap gue bisa mengubah mindset kalian dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bener-bener kecil banget hal-hal yang gak pernah kalian pikirkan. Contohnya udara. Mungkin kalian bisa mengucap syukur sama nyamuk, mengucap syukur sama baju kalian, ekonomi kalian, keluarga kalian. Hal-hal itu yang perlu dilatih. Karena mungkin kita bakalan sering banget mikir, kalau misalnya gue
nggak punya HP ini, gue nggak bakalan bisa bahagia. Ketika gue nggak punya kamera ini, gue nggak bisa memulai journey gue gitu, apapun itu. Terkadang kita di limit kebahagiaan kita oleh sebuah benda material. Dan faktanya ketika kita pun dapat material itu, kita juga dalam 2 minggu kita udah nggak mengucap syukur lagi sama benda itu. Seringnya kayak gitu ya. Tetap. Jadi itu gratitude journaling atau journal tentang hal yang bisa kita syukuri, itu melatih kita untuk mengapresiasi kehidupan kita. Ketiga, berjemur di matahari 15 menit. Kalian pasti tahu ya, itu hal yang bener-bener klise banget, sering orang bilang gitu. Tapi yang gue mau bilang adalah, menurut gue pribadi, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini berasal dari alam juga. Kalau di Alkitab tulisannya kita dari tanah, lihat. Nah, yang mau gue bilang di sini adalah ada baiknya ketika kita bangun pagi hari, setelah kita melatih menyusun otak kita dengan meditasi, kita mengucap syukur, kita juga perlu untuk berada di luar sana, di alam gitu ya, dengan merasakan cahaya matahari selama 15 menit, meningkatkan serotonin. Itu adalah hormon kebahagiaan. Bayangin kita tuh bisa dapat hormon kebahagiaan itu dari sinar matahari doang. Dan mungkin kebanyakan orang pada saat itu, ketika bangun pagi hari, yang pertama dilakuin adalah scrolling sosial media untuk mencari hiburan. Padahal itu gak menghibur, malah itu membuat kita depresi, membuat kita stres untuk jalanin hari kalian. Maka dari itu, yang habit keempat adalah no social media sampai jam 10 minimal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue kepengen kenalin kalian dengan yang namanya hormon dopamin. Kalian pasti sudah sering banget ya dengar yang namanya hormon dopamin. Intinya adalah, kalau misalnya gue persimple, hormon dopamin ini akan tinggi banget dengan kita scroll sosial media. Karena hormon dopamin itu akan meningkat ketika kita memiliki hal yang namanya something baru. Kayak, gue gak pernah ngeliat tempat ini, gue gak pernah ngeliat HP ini, gue gak pernah ngeliat konten ini. Dan itu hal yang membuat meningkatkan dopamin. Semakin tinggi, semakin sulit kita untuk konsentrasi, semakin sulit kita untuk menerima informasi. Cuman kayak 5 menit aja kita udah gak bisa fokus, kita gak bisa konsentrasi, kita gak bisa mengerjakan dengan baik. Dan kemungkinan errornya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena mengerjakan tugas itu meningkatkan hormonnya tuh hampir gak ada sama sekali. Dopamin itu akan naik ketika kita berhasil menyelesaikannya. Maka dari itu, menjauhkan sosial media sejauh mungkin agar otak kita siap untuk mengerjakan tugas kita. Terakhir yang bisa gue share kepada kalian adalah swallow the frog. Kalau dibayangin menelan katak itu susah. Maka dari itu, biasakan diri kita untuk mengerjakan hal yang paling berat terlebih dahulu. Ketika kita bisa mengerjakan hal yang berat itu, maka gue jamin untuk hal-hal lainnya akan jauh lebih mudah. Selesaikan dahulu pekerjaan yang benar-benar membuat kalian kesel. Pasti ada kan sekarang. Nah, itu yang harus dikerjakan di pagi hari. Mungkin kalian akan bilang, tapi kok pagi-pagi jangan dihancurin gitu ya. Kayak, masa pagi hari yang enak, cerah gitu, kita langsung ngerjain hal-hal yang buruk gitu ya, hal-hal yang paling kita betein. Idenya apa? Ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan itu, kita masih punya siang, sore, malam, dan itu yang bakalan lebih membuat kalian tenang untuk jalanin hari. Bayangin kalau misalnya kita ngerjain pekerjaan yang paling sulit di malam hari, pasti kita bakalan kepikiran juga kan ya. Dan itu yang membuat mental health kita akan jadi ngerasa anxious, akan jadi ngerasa khawatir. Jadi coba belajar untuk swallow the frog. Itu pun sama juga dengan kita nge-gym, workout, apapun itu kegiatannya. Jadi kalau misalnya gue bisa bilang, 1, meditasi untuk meningkatkan mindfulness kita agar kita berada di present moment, tidak berada di masa lalu ataupun masa sekarang. 2, gratitude journaling agar kita lebih mengapresiasi kehidupan yang sudah diberikan sama Tuhan kita,
agar kita bisa ngerasain bahagia, bukan dari apa yang ingin kita miliki, tapi dengan apa yang kita sudah miliki. Ketiga, berada di luar sana dengan matahari gitu ya, agar meningkatkan hormon serotonin atau hormon kebahagiaan secara natural. Keempat, hindari sosial media sebisa mungkin di pagi hari untuk tidak meningkatkan hormon dopamin. Yang kelima adalah belajar untuk menerima pekerjaan yang sulit dahulu, daripada kalian kepikiran dari pagi siang sore baru bisa kalian kerjain. Banyak banget orang yang pernah gue kasih tip ini juga ke orang lain, dan banyak banget orang yang bilang seperti ini, Raven, ini gak bekerja, ini bullshit, ini gak cocok sama gue. Oke, fine. Tapi menurut gue, coba deh tanya kalian seperti ini. Coba lihat diri kalian sekarang. Apakah kalian bahagia? Apakah kalian kesal dengan diri kalian sendiri? Kayak ngerasa diri kalian tidak pernah berubah. Kenapa kalian sampai saat ini berada di posisi seperti ini? Ya mungkin kita sudah terlalu lama mempercayai otak kalian. Kita sudah punya bentuknya sendiri, tapi kita nggak mau dibentuk, nggak mau diubah. Kalau ditanya, Fen, kapan sih, berapa lama gue harus meditasi biar gue bisa ngerasain efeknya? Yang gue mau bilang di sini adalah meditasi itu semua habit yang gue sebutin, bahkan jadikan sebuah lifestyle kehidupan kalian. Gue gak bisa, ini bukan sebuah jawaban, 2 minggu dulu baru nanti kelihatan efeknya, 3 minggu dulu baru kelihatan efeknya. Bukan seperti itu. Ini sebuah lifestyle kehidupan. Kalian jalanin setiap hari untuk meningkatkan mental health kalian, self-improvement diri kalian. Percaya nggak percaya, orang top 1% melakukan habit ini, kayak meditasi, gratitude journaling. Kenapa kita nggak lakuin? Kenapa kita nggak coba terapin yang bisa meningkatkan mental health kita? Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you. Gue lagi, ini bindeng banget, gue kesel. Tapi dari semua penyakit dari sakit yang ada, gue paling suka sakit flu. Nggak tahu, kayak ngerasa enak aja, gue suka. Kalian punya buku yang kalian suka nggak? Kalian rekomendasi nggak? Buku yang benar-benar mengubah hidup kalian. Kalau ada, share di kolom komen ya. Gue lagi cari. Oke deh. Bye-bye.